Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران، Surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah Bapak Ibu para sepuh yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang insyaallah ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur sepekan demi sepekan tidak terasa berlalu dalam kehidupan kita, sehingga kita bertemu lagi di hari Sabtu, bertemu lagi hari Sabtu. Tidak terasa ya. Semoga dengan adanya kita istiqomah melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga diberwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti kita di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam susunan mushaf kita, kajian kita di subuh hari ini akan membahas surat yang baru, yaitu surat Ali Imran. Dalam susunan mushaf ini surat yang ketiga setelah Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu kemudian Ali Imran. Dalam tartibun nuzulnya pun juga sebetulnya yang ketiga juga memang dalam tartibun nuzul itu. Tapi ayat ini atau surat ini itu kalau ditinjau dari tartibun nuzulnya itu setelah surat Al-Anfal sebetulnya. Jadi surat Al-Anfal duluan baru ini. Tapi dalam susunan mushafnya memang Nabi menyuruh diletakkan doa ada wa kada. Letakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi peletakan itu memang Nabi yang menyuruh. Walaupun susunannya adalah terakhir ketika Sayyidina Utsman gitu. Apakah tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan Sayyidina Utsman dengan Nabi? Tidak. Nabi menyusunkan secara lisan, kalau Sayyidina Utsman itu menyusunkan secara mushaf. Itu aja sebetulnya. Dinamain surat Ali Imran karena memang di dalamnya ada menkisahkan tentang keluarga Imran gitu kan. Ini surat kalau ditinjau dari pokok isinya memang banyak ini. Dalam surat ini nanti akan memuat beberapa hukum-hukum, terutama dengan asas musyawarah, terus hukum mubahalah, termasuk di dalamnya ada hukum riba lagi nih di dalamnya ini. Yang kedua ada mengenai keimanan. Nanti di sini pokok keimanan pun juga akan dibahas lagi. Yang ketiga ada kisah-kisah juga. Seperti nanti ada kisahnya keluarga Imran, kemudian kisah perang Badar, kemudian kedua kisah-kisah yang lainnya juga termasuk di dalam Uhud, perang Uhud itu di kisah ada di sini nanti. Kemudian yang keempatnya ada yang lain lagi, bahasan-bahasan yang tentunya yang tidak kalah pentingnya untuk kita kaji gitu. Karena ini mengenai sifat ketuhanan juga nanti. Ini bagian dari nilai pokok-pokoknya yang ada di surat Al-Imran. Surat ini memang disebutkan oleh para mufassirin, ini memang suratul Madaniyah ya.
Memang disebutnya surat Madaniyah ini memang ciri khasnya panjang-panjang tuh. Kalau suratul Makkiyah itu biasanya pendek-pendek, enggak sampai ratusan biasa. Tapi kalau suratul Madaniyah ini ratusan kadang. Dalam penyebutan surat Ali Imran memang ada ikhtilaf para ulama nih dalam mufassirin ini. Ada yang menyebutkan disebut surat Ali Imran ini karena memang yang dituju itu adalah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi disebut keluarga Imran itu adalah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ada yang kedua yang menyebutkan yang dituju itu adalah Abu Maryam, bapaknya Siti Maryam. Berarti yang dituju dalam surat Al Imran ini adalah Siti Maryam gitu. Yang ditujunya itu. Karena di situ ada anaknya yang dituju Nabi Isa alaihi salam. Terlepas daripada itu, tentu ini Imran ini berarti sangat penting juga gitu. Keluarga soleh ini. Disebut oleh Allah memang, tapi bukan berarti beliau ini nabi. Ada yang menyebutkan wali, sama hanya dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Mau menyebutkan wali, monggo. Mau menyebutkan nabi juga enggak masalah. Disebut memang di dalam Al-Quran, tapi ikhtilafiyah dalam penyebutannya. Surat Ali Imran ini tidak kalah pentingnya, banyak juga faidah yang didapat oleh kita ya. Kalau kita baca nih, sebagaimana dalam suratul Baqarah. Kalau surat Baqarah itu kan sanamnya, pundaknya kalau surat Baqarah itu. Karena di dalamnya ada amanah Rasul itu sama ayat kursi. Nah kalau di dalam surat Ali Imran juga sama. Ada ayat yang di dalamnya ketika dibaca oleh kita mengandung keamanan bagi kita. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, innaha amanun minal hayat wa kanzul lil faqir. Suratul Imran ini menjadikan keamanan dari kehidupan, bahkan menjadi kanzun. Kanzun itu menjadi gudang untuk bagi orang yang fakir. Artinya kalau sering baca suratul Imran ini kaya nih, karena punya gudang sendiri. Kan mantap kalau punya gudang sendiri. Berarti banyak stoknya gitu. Bahkan amanunil hayat, menjadi keamanan bagi kehidupan. Artinya dalam kehidupannya tidak dijadikan oleh Allah fitnah yang begitu besar. Kalaupun ada fitnah selamat gitu. Pokoknya hidupnya itu aman, nyaman, adem, remah ripah loh jinawi gitu. Pokoknya gitu. Mau baca suratul Imran? Bahkan ketika kita baca inna fi khalqis samawati wal ardh gitu kan, ada di dalamnya itu waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati fil wardi wal laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu ayat ketika kita sering baca di dalamnya itu, malam nih baca nih, akhir malam baca, maka pahalanya itu sama dengan kita sholat malam semalaman itu. Sama dengan amanah Rasul itu. Makanya kalau seandainya kita ini nggak bisa bangun malam, bacalah ayat-ayat begini. Bukan ngebunguli malaikat, Bang. Gitu. Tapi Nabi kasih keutamaan kepada umat Nabi Muhammad tuh, supaya walaupun kada bangun malam, paling tidak catatan pahala malamnya ada. Nah ini keutamaan umat Nabi Muhammad tuh. Makanya kelah-kelah yang seperti ini tuh harus dipakai. Apalagi yang malas-malasan. Yang malas-malas bangun-bangun dah. Sebelum mak tidur nih, habis sholat isya, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih, sampai selesai itu. Itu kalau malamnya enggak bangun, catatannya nih kayak orang bangun malam semalaman tuh. Kan bagus tuh. Atau ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Baca oleh kita berapa kali aja.
Itu ketika kita baca seperti itu kan. Sawabaman qamal laili kulluh. Seperti orang yang punya pahala semalam suntuk tuh ibadahnya. Bangun kada tapi pahala ada. Kan cakep tuh. Kata malaikat ngebungli ku ulun aja nih ikam nih. Tapi nggak apa-apa, memang keutamaan umat Nabi Muhammad itu kan gitu. Sedikit amalnya tapi gede pahalanya umat Nabi Muhammad. Pendek umurnya tapi pahalanya panjang. Bayangin umat dulu tuh 83 tahun hidup baru dapat pahala tuh segitu. Umat Nabi Muhammad semalam aja dapat Lailatul Qadar beres. Padahal umurnya 60 mungkin. Enggak nyampe ke 80. Nah itulah. Ini harus diambil nih ayat-ayat yang begini nih. Baca Quran. Malasnya baca Quran kalau satu tamatan. Malas kan? Baca Qul huwallahu ahad coba 3 kali. Beres. Sama dengan satu tamatan kan? Pintar sih. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar disuruh lomba baca Quran, siapa yang paling duluan tamat. Begitu sudah baca Sayyidina Ali duluan. Ikam ini cepat betul. Aku Qul huwallahu ahad aja 3 kali. Begitulah umat Nabi Muhammad. Kata Allah bismillahirrahmanirrahim wallahu alam bihaqiqatil murad. Alif lam mim. Kalau dalam hukuman bahasa tajwid ini hukumnya apa tuh? Lupa lagi. Ada yang tahu? Alif lam mim apa hukumnya? Halo? Tidur kan nih? Tahu sebetulnya, teman takut aja nih. Takut salah. Ayat-ayat yang seperti ini sering kita dengar ya. Ada alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim ro, Toha, Yasin. Ayat-ayat seperti ini tuh ayat mutasyabihat ini. Ayat-ayat yang memang diartikannya wallahu alam bisawab gitu. Hanya Allah yang tahu akan kebenarannya. Enggak ada yang berani masuk ke ranah untuk pemaknaan yang ayat-ayat seperti ini. Kenapa Allah datangkan ayat-ayat seperti ini? Ini li'ijaz gitu. Untuk melemahkan musuh sebetulnya. Orang Arab sendiri yang setiap hari baca bahasa Arab, bahkan konon waktu itu banyak ahli-ahli syair menuliskan bahasa-bahasa yang menurut versi mereka adalah versi yang paling bagus bahasanya, tapi ketika diturunkan Al-Quran bengong juga mereka. Dibacain alif lam mim, bingung mereka apa artinya, mana makna, apa itu makna alif lam mim. Nah ayat-ayat seperti ini tuh ini perlu perlu bertalaki. Makanya di dalam pembelajaran Quran itu tidak selamanya kita ini bakal bisa melihat hanya dari bukunya saja. Tapi perlu juga dengan bertalaki, bertemu dengan gurunya. Karena di dalam Quran itu ada bahasa-bahasa yang memang tidak ada di dalam tulisan, hanya ada di mereka yang ada di mulutnya. Sama halnya dengan ayat-ayat seperti ini kan. Apa bedanya alif lam mim dengan alam nasroh? Alif lam mim, alam. Tapi kenapa di sini alif lam mim? Dibacanya alif lam mim. Gitu. Sama hurufnya. Tapi cara pembacaan beda. Bisa tahu dari mana kita ini? Dari guru-gurunya. Oh saya enggak Pak Ustaz, saya ini tahu aja karena memang sudah biasa kita nih sudah sekarang. Nah ini ayat-ayat seperti ini itu untuk melemahkan pada waktu itu yang tidak percaya dengan Quran. Makanya sampai Allah tantang kan, ketika engkau itu tidak percaya dengan Quran, fa'tu bi suratim mim mislih, datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran gitu. Jangankan satu surat, satu ayat aja dah. Bahkan wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin.
kalau memang engkau itu tidak mampu, wad'u syuhadakum, pimpinan-pimpinanmu, Tuhan-Tuhanmu yang selama ini kau sembah, ayo datangkan, kata Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian memang orang yang benar, ngaku benar, ayo datangkan, bikin Quran. Dan itu tidak akan mampu. Makanya begitu baca alif lam mim saja orang-orang Arab itu tercengang. Apa ini yang didatangkan Muhammad ini? Bahasanya kok lain. Jangankan orang Arab. Ketika baginda Rasul baca Quran saja, jin aja bengong. Jin bengong. Ketika itu jin kumpul dengar Nabi Muhammad baca Quran kan? Itu jin itu langsung tercengang gitu. Sampai banyak yang ngikutin berkerumun dengan Nabi Muhammad. Itu jin tuh. Apa ayatnya tuh? Ayat jin tuh. Apa surat jin tuh? Awalnya tuh, Ustaz? Lupa. Kalau ini bukan lupa, ini memang nggak tahu. Kata Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dari awal sudah mulai pembahasan tauhid. Kata Allah, Allah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyumu. Qayyumu ini ada yang mengartikan berdiri sendiri, ada yang mengartikan yang mengurusi semua makhluk. Qayyum. Allah itu adalah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Siapa dia itu? Allah tadi itu. Huwa, isim domir, kata ganti daripada Allah. Nah, ini dinamain Allah karena memang Allah sendiri yang menamakan datiyahnya itu Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Dari mana engkau tahu itu Allah, itu namanya Allah? Allah sendiri yang ngomong, Allah sendiri yang bicara. Kata Allah, Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Siapa? Allah namanya. Kenapa tidak ilah bahasanya yang disebutkan itu? Karena ilah itu bukan Allah. Ilah itu pengertian bahasa Indonesia kita adalah artinya Tuhan kan. Makanya kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya adalah ilah? Sebab kalau ilah itu masih nakirah, masih banyak. Kullu fardin min afradil ma'bud ilahun. Setiap perkara yang diibadahi oleh setiap manusia, seorang-seorangnya itu yang diibadahi itu disebut Tuhan. Ilahun bahasanya itu. Makanya jangan heran di dunia ini banyak Tuhan. Tuhan banyak. Ada Tuhan patung, ada Tuhan batu, Tuhan dari kayu, Tuhan dari marmer, ya kan? Tuhan dari perak, dari emas. Ada Tuhan dari adonan roti barangkali. Ada Tuhan alam semesta. Ada Tuhan gunung, ada Tuhan Sang Hyang Widi, terus apa lagi? Itu kan banyak tuh. Jadi kalau banyak seperti itu, jadi yang mana itu Tuhan tuh? Makanya pakailah kalimat illa. Illa itu adalah illa isbat. Untuk penetapan nama sebuah Tuhan itu adalah namanya Allah, bukan ilah. Berarti yang harus diibadahi oleh kita tuh siapa? Allah namanya, bukan ilah. Sebab kalau ilah itu belum tentu nyampe ke Allah.
Jadi yang diibadahi oleh kita itu Allah, makanya bahasanya pun Allahu Akbar, tidak ilahu akbar, tidak ilahun akbar, tidak begitu, tapi Allahu Akbar. Kenapa dipakaikan kalimat namanya Allah, tidak ilah? Allah itu kan bahasa asalnya ilah, ilahun. Tapi karena ilahun ini masih nakirah, kedudukannya masih kemana-mana, maka didatangkanlah al-ma'rifat. Untuk tidak menjadikan goyang dalam bahasanya, didatangkan alif lam jadi al-ilah. Al-ilah kalau di tajwid itu harus ditafkhimkan atau diidghamkan jadi Allah. Disebutlah Allah. Kalaulah orang itu tengil, mau berbuat dolim dengan nama Allah, ketika disebutkan kalimat Allah tidak akan bisa merubah itu makna Allah. Sebab hurufnya yang ada di dalam lafaz Allah, satu-satunya huruf atau dua huruf dibuang sekalipun tetap punya makna kalimat Allah juga. Allah, alif, lam, lam, ha. Itu kan? Tuh. Masih juga tengil belum puas, hilangkan aja lamnya. Alif buang, alif, lam dibuang. Jadi tinggal lam lahu. Berarti tinggal lahu kan? Lahu pun juga masih menunjukkan kedudukan Allah. Lahu ma fis lahu mulkus samawati wal ard, dalam Quran. Bagi Allah lah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Masih juga. Masih belum puas tengilnya, buang aja hurufnya. Alif dibuang, lam dibuang, lam dibuang. Tinggal ha. Ha pun masih menunjukkan kedudukan Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Masih juga menunjukkan kedudukan Allah. Gak bisa. Makanya kalimat Allah ini kalimat yang ma'rifat. Bahkan Imam Sibawayh itu diberikan kedudukan mulia di sisi Allah lantaran menyebutkan bahwa yang paling ma'rifat dari segala segi bahasa itu adalah bahasa Allah. Sampai diberikan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah lantaran menyebutkan paling ma'rifatnya kalimat adalah kalimat Allah. Gak bisa digoyang-goyang. Bahkan dalam pengertiannya pun Allah dengan Tuhan kan beda. Kalau Allah kencang sekalipun kita tetap aja nggak bakalan melenceng. Allah, 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 Allah. Tetap aja. Tapi kalau Tuhan ganti berubah. Tuhan, 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 Tuhan. Asalnya Tuhan jadi hantu kedengarannya. Nah, begitulah cara Allah memperkenalkan dirinya. Makanya ayat-ayat yang pertama itu tidak mengenalkan nama Allahnya dulu, tapi yang diperkenankan oleh Allah tuh buatannya dulu, ciptaannya dulu. Ayat pertama kan Iqra. Iqra ketika turun tidak menyebutkan kalimat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang disebut Rabbi dulu. Rabbi itu apa? Bisa jadi arti Tuhan, pemilik, pendidik, mempunyai, pengarah. Itu adalah arti dari Tuhan, Rabbi. Ketika turun yang ayat yang kedua pun juga sama, Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Rabba yang disebut, tidak nyebutin Allah. Ayat yang ketiga pun, surat yang ketiga diturunkan oleh Allah, tidak menyebutkan lagi, surat Al-Muzammil. Tidak menyebutkan kalimat Allah. Kalimat yang disebut adalah Rabbi juga. Surat yang kelima apalagi? Surat yang keempat Al-Qalam menyebutkan, tidak menyebut Allah. Nun wal qalami wa ma yasurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kalimat Rabbi yang disebut. Turun surat yang kelima, apalagi itu nggak ada satupun Rabbi pun. Surat Al-Lahab kan, tabat yada abi lahabi wa tab, itu nggak ada nyebutin Rabbi di situ. Barulah di surat yang keenam nyebutin tuh. Apa itu? Suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru tuh
muncul Allah di situ. Kenapa Allah tidak menyebutkan identitas langsung? Karena Allah menyayangi Nabi Muhammad, supaya kenali dulu lingkungannya, kenali dulu sifatnya, kenali dulu kasih sayangnya, baru nanti akan muncul siapa yang berbuatnya. Begitu juga dengan kita nih pendidikan. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam, ajarinnya yang ringan-ringan dulu, kenalin dulu dengan Tuhannya. Jangan dulu ekstrim. Sampean harus ngelakain ini. Banyak bener gitu. Preman baru insaf masuk ke masjid, combang-camping, sendalnya pun sendal camping, pakai sarungnya pun combang-camping, bahkan pakai celana pun bolong-bolong, biarin aja dulu. Jangan preman baru insaf bolong-bolong langsung disenoni sama kita. Itu dalam Islam nggak boleh begitu. Oh besok lusa nggak mau lagi tuh masjid. Biarkan dulu. Kenalkan dulu dia dengan Tuhannya. Biarkan dia punya kebiasaan untuk mengabdi dengan Tuhannya dulu. Nanti lama-kelamaan juga terkenal siapa di situ. Begitulah cara Allah. Kembali persoalan. Kenapa ayat ini turun tiba-tiba gitu langsung bertambah langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini asal muasalnya ada orang Nasrani Najran dulu itu. Orang Nasrani Najran ini banyak betul datang ke Nabi. Ada yang menyebutkan 14 orang. Itu 14 orang itu dari asrofnya, orang-orang yang mulianya. Karena jumlahan mereka pada waktu itu datang merame-rame bergerombolan 60 orang. 60 orang datang ke Nabi ini. Dan yang 60 orang ini bukan orang yang biasa-biasa. Ada dari golongan yang mulianya, ada dari golongan yang akabirnya, pemimpin-pemimpin besarnya. Bahkan dari mereka itu ada juga pendetanya, ada menterinya juga. Datang ke Nabi ini bukan orang biasa nih, 60 orang. Lalu ngapain mereka datang rame-rame begitu? Mau mendebat Nabi. Coba Ustaz Ahmad didatangin menteri, didatangin gubernur, didatangin lurah, camat, 60 orang tuh rame-rame. Debat saya sendirian, ibaratnya gitu. Ini Nabi didatangin 60 orang dari Nasara Najran, itu terdiri dari orang-orang yang pembesar semua. 60 orang datang mendebat ke Nabi. Dalam pendebatan itu mereka mengatakan begini, ya Muhammad, inna Isa ibnullah. Muhammad, Isa itu anak Allah. Kenapa disebutkan anak Allah? Lam yakun lahu abun. Karena Nabi Isa tidak punya bapak. Ini kan alasan nih. Alasan Nazrani ini menyebutkan Isa itu anak Allah. Sementara Nabi Muhammad kan tidak menyebutkan itu. Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka bahwa Isa itu ibnullah. Isa itu adalah hamba Allah, Abdullah. Sementara mereka menyebutkan ibnullah, anak Allah. Nah ini didebat nih. Sampai datang ke Nabi itu mendebat masalah itu. Padahal kalau datang masalah begini jangan datang ke Nabi ya. Kalau hanya alasannya Nabi Isa itu jadi anak Allah lantaran tidak punya bapak, berarti zaman sekarang banyak jadi Tuhan tuh. Iya kan? Karena di zaman wayahni juga banyak anak yang lahir tidak punya bapak. Yang kedua kata mereka nih, innahu sesungguhnya Nabi Isa itu Allah. Kata dia nih, tadi menyebutkan Nabi Isa anak Allah. Sementara dalam pembicaraan lain dia menyebutkan Nabi Isa itu adalah Allah. Kenapa mereka itu menyebutkan alasan Nabi Isa jadi Allah? Karena kata mereka Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Padahal kalau menghidupkan sesuatu yang mati, jangan Nabi Isa, ibu aja bisa.
menghidupkan yang mati. Kalau masalah gitu doang, kata ibu juga aku juga bisa, Pak. Jadi alasannya dia menyebutkan Nabi Isa jadi Allah itu karena bisa menghidupkan orang yang mati. Bahkan ketika Nasrani datang di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir juga kan gitu tuh. Dia mendebat muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir bahwa Nabi Isa lebih utama dari Nabi Muhammad. Kata murid Tuan Syekh, oh Nabi Muhammad yang paling utama. Gak bisa Nabi Isa. Kata murid Tuan Syekh, apa yang membuat latar belakangnya itu Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nabimu mana katanya? Bingung dia, karena nggak ada kisah Nabi menghidupkan yang mati. Bisa nggak kira-kira Nabi Muhammad menghidupkan yang mati? Oh, bisa. Bisa Nabi Muhammad menghidupkan yang mati. Cuman tugas Nabi Muhammad ijaznya tidak di situ. Mukjizatnya tidak di situ Nabi Muhammad. Karena mukjizat kenabian itu sesuai dengan kebutuhannya. Nabi Isa dulu menghidupkan orang yang mati karena memang umatnya menuntut itu. Kalau betul Ikam itu Nabi, coba hidupkan yang mati, bisa nggak? Umatnya minta otomatis. Tapi ketika umat Nabi Muhammad pada masa itu nggak ada yang minta. Coba kalau ada yang minta. Buktinya kan minta bulan masuk ke sini, masuk. Bulan minta dibelah dua, belah. Itu. Suruh nyebutin berapa tiangnya Masjidil Aqsa, oh disebutin oleh Nabi. Himang itu semua. Makanya ketika itu juga sama. Oh akhirnya karena nggak bisa jawab nih murid Tuan Syekh, akhirnya datang ke Tuan Syekh, woi Tuan Syekh, saya nggak bisa jawab ini. Itu katanya dia itu menyebutkan bahwa Nabi Isa lebih utama daripada Nabi Muhammad. Kenapa bisa menyebutkan itu? Alasannya karena dia bisa menghidupkan orang yang mati. Kata Tuan Syekh, kalau begitu antar aku. Diantar tuh, diliatin, data ketemulah dengan dia. Lalu kata Tuan Syekh, hei hamba Allah, sampean menyebutkan bahwa Nabi Isa lebih utama dari Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Lantaran Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Kata Tuan Syekh, kalau seandainya Nabi Muhammad bisa, kamu mau iman dengan Nabi Muhammad? Oh tentu saja. Kalau seandainya umatnya Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang yang mati, kamu mau iman dengan Nabi Muhammad? Oh pasti. Kalau begitu tunjukin aku. Makam yang mana, orang yang mana yang sudah mati di sini paling lama? Tunjukin sama dia. Oh tuh sebelah sana. Itu paling lama sudah ribuan tahun dia. Tahu aku tuh. Ayo sudah datangi itu. Begitu sudah didatangi, kata Tuan Syekh, dengan kalimat apa nabimu itu menyebutkan orang yang mati itu bisa hidup? Kata dia, Nabi Isa menyebutkan orang yang mati bisa hidup lantaran bahasa kun biidznillah. Kun biidznillah. Hiduplah atas izin Allah. Oh kalau begitu gini aja dah, sampean tengok nih, kalau nanti sampai ini bisa hidup, sampean iman harus dengan Nabi Muhammad. Siap? Siap. Perjanjian tuh. Kata Tuan Syekh, ya Allah, kun biidzni, hiduplah atas izinku. Waduh, cakep kan? Nabi Isa menyebutkan kun biidznillah, hidup atas izin Allah. Hidup, pantas. Lah ini kun biidzni, hiduplah atas izinku. Kalau dilihat dari bahasanya kayak Tuan Syekh ini lebih tinggi daripada Allah kan? Allah. Itu sebetulnya. Makanya kalau ada sesuatu yang nyampe kepada kita, lihatin hakikatnya, sampai omongan itu dari siapa. Hakikatnya kan dari Allah. Ada orang negur kepada kita, alhamdulillah, berarti hakikatnya siapa yang negur. Cuman kita nih kadang-kadang lihat dohirnya aja, yang disariki dianya. Padahal harusnya, oh iya ya, Allah negur saya lewat lisan dia, gitu kan gitu. Itu yang mendebatnya baginda Rasul itu, karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Lalu yang ketiga,
mereka pun berkata bahwa Nabi Isa itu salisu salasa, tiga dari yang tiga, salah satu dari yang tiga gitu, Trinitas. Nah inilah yang membelakangi mereka itu mendebat baginda Rasul. Lalu kata Nabi kepada mereka, ataslamuna annallaha hayyun la yamut. Apa kalian itu akan bisa menerima sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati? Naam, ya. Kalaulah Allah itu maha hidup tidak pernah mati, ataslamuna anna Isa yamut. Apakah kalian akan menerima bahwa Nabi Isa itu mati? Naam, iya. Kalau begitu kata Nabi, ataslamuna anna Allah yusawwiru fil arhami kaifa yasha. Apakah kalian akan menerima sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membikin rupa manusia di dalam rahim dengan sekehendaknya Allah? Naam, ya. Kalau begitu, apa yang harus diperdebatkan? Berarti Nabi Isa ini bisa menghidupkan, tapi Nabi Isa pun bakal mati. Iya juga ya, kan mikir. Berarti kalau begitu Nabi Isa ini salah satu dari yang tiga. Kalaulah salah satu dari yang tiga, ini semuaan bersumber daripada alam rahim, yang mana semuanya dibentuk. Kalaulah itu orang dikeluarkan yang dibentuk, lalu yang membentuk siapa? Mikir juga dia. Kan di alam rahim ini kita dibentuk nih oleh Allah nih. Bentuk dengan sekehendak Allah. Sampai kita jadi beda kan bentuknya semua antum begitu keluar tuh. Coba andaikan sama mukanya semuaan sama. Kan bingung juga kita nih. Macam kambing gitu kan. Kambing kan sama mukanya tuh. Belangnya aja yang beda. Mukanya disamain oleh Allah. Umurnya sama, gedeannya sama, kiloannya sama. Coba gandengin kita. Mana si A, mana si B, mana si Bulan, enggak bisa tahu kita. Manusia juga begitu. Kalaulah Allah mukanya disamain oleh Allah, bingung juga kita nih. Mana Pak Rustam, mana Pak Haji ini. Hah? Gak ada mana Pak Nana, nggak tahu kita nih. Karena sama mukanya kan. Liatin orang yang sama aja mukanya apa macam kembar itu. Kembar dua, apalagi kembar empat tuh. Bingung mana si A mana si B gitu deh. Sampai ada punya kawan saya dulu kembar dua tuh. Nikah dua-duanya sampai istrinya tuh salah pegang tuh. Pada tiap hari tuh. Salah pegang tuh. Jadi kita ini dibentuk di alam rahimnya oleh Allah tuh dengan muha sekehendak Allah. Mau digimanain oleh Allah tuh muha kita nih. Maka kita ini diberi muha oleh Allah tuh itu adalah anugerah. Alhamdulillah. Muha kita sama dengan yang lain kan. Hidungnya ke bawah, matanya terbuka dua. Itu bibirnya juga ke pinggir. Telinga di pinggir semuaan sama alhamdulillah. Coba kalau ada yang beda, kan bingung. Nah, lalu turunlah ayat ini. Allahu la ilaha illa huwa. Kata Allah, Allah itu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Yang mana Dia itu Al-Hayyu, dat maha hidup, Al-Qayyumu yang mengurusi. Sementara Nabi Isa bisa menghidupkan, sementara Dia sendiri juga mati. Berarti itu bukan Tuhan. Nabi Isa datang ke dunia diberikan rupa oleh Allah. Jadi yang memberikan rupa siapa? Enggak bisa. Makanya enggak bisa Nabi Isa ini jadi Allah yang menjelma ke alam dunia untuk menebus dosa. Enggak bisa. Karena lu bukan makomnya. Nah makanya karena alasan inilah kenapa Nabi Isa nanti turun lagi.
Di samping Nabi Isa ini adalah salah satu bentuk doa yang dikabul oleh Allah, salah satu nabi minta jadi umat Nabi Muhammad. Itu adalah Nabi Isa yang dikabulnya. Nabi-nabi itu ketika melihat umat Nabi Muhammad keutamaannya, itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tidak ada dikabul. Yang dikabul itu Nabi Isa. Nabi Isa dikabul doanya. Maka nanti turun Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan melaksanakannya bukan syariat Nabi Isa, tapi syariat Nabi Muhammad. Yang dibaca Quran. Tiap hari sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Bahkan bakal menikah. Nabi Isa bakal menikah. Untuk melaksanakan kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu itu, yang keduanya Nabi Isa diturunkan untuk meluruskan apa? Meluruskan yang selama ini membuat dia jadi Tuhan. Jadi nanti yang menyembah Nabi Isa itu nanti dihengkangkan semua. Itu patung-patungnya nanti dihancurkan sama Nabi Isa. Karena pertanggungjawabannya besar nanti. Kalau seandainya dia dijadikan Tuhan. Tugas itu. Di samping yang ketiganya adalah tugas untuk membunuh Dajjal. Tugas yang ketiga. Kalau Imam Mahdi tugasnya apa? Tugasnya Imam Mahdi untuk memurnikan agama. Imam Mahdi itu. Jadi Imam Mahdi nanti barengan dengan beliau untuk memurnikan agama. Karena agama Islam ini sudah diacak-acak betul nanti. Akhir zaman itu betul-betul diacak. Salam sudah diganti, gitu kan, dari mulai sekarang kan? Jadi salum, adeh. Hukum syariat tidak diganti nanti. Zakat, puasa nggak ada lagi. Pokoknya diacak-acak dah. Nabi-nabi palsu bermunculan itu. Nah, itu nanti datanglah Imam Mahdi untuk membereskan itu semua. Maka ketika Imam Mahdi sudah datang, ini beres semua. Dunia Islam semuaan. Islam semua akan mengakui. Makanya kan Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadisnya itu bahwa di dunia ini yang pernah menguasai dunia ini kan 4 raja. Raja itu 4. 2 muslim, 2 kafir gitu kan. Yang muslim sudah tahu kita nih, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Raja Dzulkarnain. Itu menguasai bukan satu kota, bukan satu negara, dunia. Nabi Sulaiman itu kerajaannya dunia. Setengahnya dunia itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Bahkan sampai ke Indonesia kan kerajaannya Sulaiman. Sulaiman. Kerajaan Sulaiman. Lalu yang 2 lagi kafir. Namrud bin Kan'an, lalu dengan Buhtungsor yang menghancurkan Baitul Maqdis. Itu adalah raja-raja kafir yang pernah menguasai dunia. Nah, kata Nabi, nanti pun akan datang nanti satu raja lagi yang akan menguasai dunia, dan itu adalah min ahli baiti, dari keluargaku. Siapa? Itu Imam Mahdi. Namanya pun juga sama, Muhammad bin Abdullah. Namanya nanti sama. Itu adalah turunan dari baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ah. Ini pembukaan kan? Pembukaan surat Ali Imran kan ini. Panjang lebar itu. Karena memang surat Ali Imran ini memuat kepada permasalahan yang terjadi pada masa itu. Nah, makanya dijawab oleh Allah tuh. Nabi Isa itu bisa menghidupkan tapi tidak abadi. Makanya kata Allah Al-Hayyu. Allah itu Al-Hayyu, Maha hidup. Hidupnya tidak ada lagi mati. Al-Qayyumu, yang mengurusi, yang jenama abadi. Tidak ada sesuatu yang seperti qayyumnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perkara yang sama dengan Allah. Makanya di dalam Qul huwallahu ahad menafikan seluruh yang pengakuan. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah bukti bahwa Allah itu tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama itu bukan Allah. Bukan Allah. Kalau ada yang sama itu bukan Tuhan, itu sudah pasti hantu itu. Sudah. Cukup sudah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah cukup dah. Ini enggak ada pertanyaan karena belum kita mulai.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال